Pada jendela transfer Januari tahun 2025, Manchester City melakukan beberapa langkah signifikan untuk memperkuat skuad mereka. Berikut adalah rincian transfer utama yang dilakukan klub. Abdulkadir Kusanov bek tengah, asal Lens Prancis. Biaya transfer 40 juta euro, sekitar 33,8 juta pound Inggris. Durasi kontrak 4,5 tahun. Catatan, Kusanov menjadi pemain asal Uzbekistan pertama yang bermain di Premier League. Vitor Reis bek tengah, asal Palmeiras Brasil. Biaya transfer 29,6 juta pound Inggris. Durasi kontrak 4,5 tahun. Catatan, Reis dikenal sebagai bek muda berbakat dengan potensi besar di lini pertahanan. Omar Marmos penyerang, asal Eintracht Frankfurt Jerman. Biaya transfer 59 juta pound Inggris dengan tambahan potensial 5 juta pound Inggris. Durasi kontrak 4,5 tahun. Catatan, Marmos diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Julian Alvarez dan menambah kedalaman lini serang City. Nico Goiseless gelandang, asal Porto Portugal. Biaya transfer 50 juta pound Inggris. Durasi kontrak 4,5 tahun. Catatan, Goiseless diharapkan dapat mengisi posisi gelandang bertahan yang ditinggalkan oleh Rodri Hernandez yang cedera. Secara keseluruhan, Manchester City menghabiskan 218 juta euro pada jendela transfer Januari tahun 2025 untuk memperkuat skuad mereka dengan fokus pada lini pertahanan dan serangan. Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan performa tim di sisa musim dan menghadapi tantangan di kompetisi domestik dan Eropa. Pada jendela transfer Januari tahun 2025, Al Nassr FC, klub sepak bola terkemuka dari Arab Saudi, melakukan beberapa langkah signifikan untuk memperkuat skuad mereka. John Duran Aston Villa ke Al Nassr, penyerang asal Kolombia berusia 21 tahun ini, bergabung dengan Al Nassr pada 31 Januari tahun 2025 dengan biaya transfer yang dilaporkan sekitar 77 juta euro, menjadikannya sebagai rekrutan paling mahal dalam sejarah klub. Duran sebelumnya mencetak 12 gol dalam 29 penampilan untuk Aston Villa musim ini. Secara keseluruhan, Al Nassr menghabiskan sekitar 77 juta euro untuk memperkuat skuad mereka selama jendela transfer Januari 2025. Pada jendela transfer Januari tahun 2025, Stade Rennais FC melakukan beberapa pergerakan signifikan untuk memperkuat skuad mereka. Berikut adalah rincian transfer yang terjadi selama periode tersebut. Seko Fofana, gelandang internasional Pantai Gading, berusia 29 tahun ini menandatangani kontrak 4,5 tahun dengan Stade Rennais pada 1 Januari tahun 2025. Fofana sebelumnya bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi dan kembali ke Ligue 1 dengan biaya transfer 20 juta euro. Brad Samba, kiper berpengalaman asal Prancis ini bergabung dengan Stade Rennais pada 8 Januari tahun 2025 dengan biaya transfer 14 juta euro dari RC Lens. Keigo Furuhashi, penyerang Jepang berusia 30 tahun ini, pindah dari Celtic ke Stade Rennais pada 27 Januari tahun 2025 dengan biaya transfer 12 juta euro. Furuhashi sebelumnya menjadi pencetak gol terbanyak di Celtic dan diharapkan dapat menambah daya serang tim. Lilian Brasir, bek asal Prancis ini, kembali ke Stade Rennais pada 31 Januari tahun 2025 dengan status pinjaman dari Stade Brestois. Antoine Rouault, bek tengah asal Prancis ini bergabung dengan Stade Rennais pada 3 Februari tahun 2025 dengan biaya transfer 13 juta euro dari VfB Stuttgart. Moussa Al-Tamari, winger asal Yordania ini menandatangani kontrak hingga tahun 2028 dengan Stade Rennais pada 3 Februari 2025
dengan biaya transfer 9 juta euro dari Montpellier. Ayanda Sishuba, talenta Belgia berusia 19 tahun ini, bergabung dengan Stade Rennais pada 3 Februari tahun 2025 dengan biaya transfer 500.000 euro dari Hellas Verona. Kaziam Olaibe, winger Belgia berusia 22 tahun ini, menandatangani kontrak hingga tahun 2029 dengan Stade Rennais pada 3 Februari tahun 2025 dengan biaya transfer 6 juta euro dari Cercle Brugge. Jeremy Jacquet, gelandang asal Prancis, ini kembali ke Stade Rennais pada 3 Februari tahun 2025 dengan status pinjaman dari Clermont. Ismael Kon, gelandang asal Kanada ini dipinjam dari Olympique de Marseille pada 3 Februari tahun 2025 hingga akhir musim 2024-25. Secara keseluruhan, Rennes menggelontorkan dana sekitar 75 juta euro untuk mendatangkan beberapa pemain agar tetap dapat bersaing di Ligue 1. PSG melakukan beberapa pergerakan strategis untuk memperkuat skuad mereka pada paruh kedua musim tahun 2024-2025 dengan fokus pada penambahan kualitas di lini serang dengan menambah seorang pemain, yaitu Khvicha Kvaratskhelia, winger asal Georgia. Ini bergabung dengan PSG dari Napoli dengan biaya transfer yang dilaporkan mencapai 70 juta euro. Kvaratskhelia, yang dikenal dengan julukan Faradona, telah menjadi pemain kunci di Napoli dan diharapkan dapat memberikan dampak serupa di PSG. PSG menempati urutan keempat daftar klub terboros Januari tahun 2025 dengan 70 juta euro. Pada jendela transfer Januari tahun 2025, Al Ahly, klub sepak bola Saudi Pro League, melakukan beberapa langkah signifikan untuk memperkuat skuad mereka. Berikut adalah rincian transfer utama yang dilakukan oleh Al Ahly selama periode tersebut. Galeno winger, FC Porto. Al Ahly berhasil merekrut Galeno dari FC Porto dengan biaya transfer sekitar 50 juta euro. Pemain berusia 27 tahun ini diharapkan dapat menambah daya serang tim dengan kecepatan dan kemampuannya di sayap. Matteo Dems bek tengah, PSV Eindhoven. Bek muda Belgia, Matteo Dems, bergabung dengan Al Ahly dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer sekitar 9,4 juta. Dems diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan tim dengan pengalaman internasionalnya. Secara keseluruhan, Al Ahly telah melakukan investasi signifikan dengan menghabiskan dana sebesar 59 juta euro dalam memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan pemain berkualitas tinggi. Langkah ini menunjukkan ambisi klub untuk bersaing di level tertinggi, domestik dan internasional. Pada jendela transfer Januari tahun 2025, RB Leipzig melakukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat skuad mereka. Berikut adalah rincian transfer yang terjadi. Riedel Baku, bek kanan berusia 26 tahun ini, pindah dari VV Wolfsburg ke RB Leipzig pada 10 Januari tahun 2025 dengan biaya sekitar 4,5 juta euro. Baku diharapkan dapat mengisi posisi bek kanan yang ditinggalkan oleh Benjamin Henrichs yang cedera. Arthur Vermeulen, gelandang muda Belgia ini bergabung dengan RB Leipzig pada 26 Agustus tahun 2024 dengan status pinjaman dari Atletico Madrid dengan kewajiban pembelian setelah memenuhi kondisi tertentu. Pada 17 Januari tahun 2025, Vermeulen dipastikan menjadi pemain permanen RB Leipzig hingga tahun 2029. Xavi Simons, gelandang serang asal Belanda ini sebelumnya dipinjamkan dari Paris Saint-Germain PSG ke RB Leipzig pada 30 Januari tahun 2025. RB Leipzig mengontak Simons secara permanen dengan biaya 50 juta euro ditambah 31 juta euro dalam bentuk bonus potensial, menjadikannya rekrutan termahal dalam sejarah klub.
Costa Nedeljkovic, bek kiri berusia 22 tahun ini dipinjam dari Aston Villa hingga akhir musim 2024-2025 dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Tidiam Gomis, penyerang muda Prancis ini menandatangani kontrak 4,5 tahun dengan RB Leipzig pada 3 Februari 2025. Setelah tampil menjanjikan bersama SM Köln, secara keseluruhan, RB Leipzig telah melakukan langkah signifikan dalam memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan pemain berkualitas dan telah menggelontorkan dana sekitar 56 juta euro. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan performa tim dalam kompetisi domestik dan Eropa. Pada jendela transfer Januari tahun 2025, Wolverhampton Wanderers Wolves melakukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat skuad mereka. Berikut adalah rincian utama dari aktivitas transfer mereka. Manuel Abbado, bek tengah asal Pantai Gading. Ini direkrut dari Stade de Reims dengan biaya sekitar 16,6 juta pound Inggris. Abbado diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Wolves yang sebelumnya mengalami masalah. Marcel Monetsi, rekan senegaranya, Monetsi, juga didatangkan dari Reims dengan biaya sekitar 16 juta pound Inggris. Sebagai gelandang bertahan, Monetsi diharapkan dapat menambah kedalaman lini tengah tim. Nasser Djiga, bek tengah asal Mali, ini dibeli dari Red Star Belgrade dengan biaya sekitar 10 juta pound Inggris. Djiga diharapkan dapat memberikan opsi tambahan di lini belakang. Secara keseluruhan, Wolves total telah mengucurkan dana sekitar 50 juta euro. Wolves fokus pada penguatan lini pertahanan dan tengah mereka selama jendela transfer Januari tahun 2025. Dengan harapan dapat meningkatkan performa tim di sisa musim ini. Como FC, klub promosi di Serie A Italia, menjadi sorotan dengan aktivitas transfer yang signifikan. Menurut data dari Transfermarkt, Como menggelontorkan dana sebesar 49,20 juta, sekitar 830 miliar rupiah, untuk mendatangkan 10 pemain baru. Jonathan Ikon, gelandang serang asal Prancis ini dipinjam dari Fiorentina dengan biaya 1 juta euro dan opsi pembelian sebesar 8 juta euro. Alex Valle, bek kiri berusia 20 tahun ini bergabung dengan status pinjaman dari Celtic hingga Juni tahun 2025 tanpa opsi pembelian. Ivan Smoley, bek tengah asal Kroasia yang sebelumnya bermain untuk Eintracht Frankfurt. Amagim Vojevoda, bek asal Kosovo yang didatangkan dari Torino. 4 Enasen, penyerang muda asal Spanyol yang bergabung untuk menambah daya gedor tim. Anastasios Dovikas, penyerang asal Yunani yang sebelumnya bermain untuk Celta Vigo. Dele Alli, gelandang asal Inggris yang bergabung pada 19 Januari tahun 2025. Langkah agresif ini menjadikan Como sebagai klub promosi dengan pengeluaran terbesar di Serie A musim ini. Dengan serangkaian rekrutan ini, Como tahun 1907 berharap dapat meningkatkan performa mereka di Serie A dan menjauh dari zona degradasi. Pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2025, Brighton Hove Albion melakukan investasi besar untuk memperkuat skuad mereka. Menurut data dari Transfermarkt, Brighton menggelontorkan dana sekitar 49 juta euro. Salah satu rekrutan signifikan adalah penyerang berusia 19 tahun, Stefanos Tsimas, yang didatangkan dari FC Eindhoven dengan nilai transfer 20,8 juta, sekitar 390 miliar rupiah. Meskipun telah menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2030, Tsimas akan tetap bermain untuk Eindhoven hingga akhir musim ini. Diego Gomes, gelandang berusia 27 tahun, yang sebelumnya bermain bersama Lionel Messi di Inter Miami, direkrut untuk menambah kreativitas di lini tengah Brighton. Eiran Kashin, bek tengah berusia 23 tahun dari Derby County. Kashin menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2030
dengan nilai transfer yang diperkirakan sekitar 9 juta pound Inggris. Langkah agresif ini menunjukkan ambisi klub untuk bersaing di level tertinggi Liga Inggris. Pada bursa transfer Januari tahun 2025, AC Milan menunjukkan ambisi besar dengan melakukan beberapa perekrutan penting untuk memperkuat skuad mereka. Berikut adalah ulasan mengenai aktivitas transfer AC Milan. Santiago Giménez, penyerang asal Meksiko ini didatangkan dari Feyenoord dengan nilai transfer sebesar 32 juta euro. Giménez diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan Rossoneri. João Felix, pemain asal Portugal ini bergabung dengan status pinjaman dari Chelsea. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kreativitas serangan AC Milan. Kyle Walker, bek kanan berpengalaman asal Inggris ini didatangkan dengan status pinjaman dari Manchester City. Pengalamannya di level tertinggi diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Milan. Riccardo Sottil, penyerang sayap asal Italia, ini bergabung dengan status pinjaman dari Fiorentina dengan opsi pembelian sebesar 1 juta euro. Sottil diharapkan dapat menambah variasi serangan di sisi sayap. Warren Bondo, gelandang muda asal Prancis ini direkrut dari Monza dengan nilai transfer 10 juta euro. Bondo dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk lini tengah Milan. Total pengeluaran AC Milan pada bursa transfer musim dingin 2025 mencapai sekitar 49 juta euro. Langkah-langkah ini menunjukkan ambisi AC Milan untuk meningkatkan kualitas skuad mereka dan bersaing di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.